Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya fattahu ya alimu ya fattahu ya alimu ya fattahu ya alim iftah 'alaina fathan qariba ya arhamar rahimin. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم سهل لنا حفظ العلوم وهب لنا واسعة الفهوم بجاه نبيك المعصوم صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني وهب غني ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى نوينا ما نام به أسلافنا الصالحون نوينا ما أحاط به علم الله تعالى من حسن النيات Alhamdulillah senantiasa puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-Nya dan hidayahnya kepada kita semua hingga alhamdulillah kembali lagi dalam kajian kerjasama antara Majelis Musalah Pusat dengan Majelis Musalah Wilayah Jember dan di sini bersama kita membaca kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah karangan Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi dan juga kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahumullahu taala. Setelah alhamdulillah ikhwani kita melewati beberapa hari yang lalu daripada hari-hari yang mulia, hari Tarwiyah, kemudian hari Arafah yang sangatlah agung, kemudian hari raya Idul Adha, dan kemudian lagi hari Tasyrik yang 3. Semoga Allah Ta'ala kembalikan kita tahun depan ke hari-hari yang mulia itu dalam keadaan sehat dan afiat, dalam keadaan lebih tinggi derajatnya, dalam keadaan lebih leluhur ma'rifatnya, dalam keadaan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ikhwan, langsung masuk dalam kajian kita dan masih dalam perihal kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah. Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi membahas sudah sepertiga terakhir, membahas perihal ta'atul al-qalb. Kemarin dibahas ma'asi al-qalb dan sudah selesai dalam pembahasan itu dan kita masuk ke ta'atul qalb, perihal ketaatan hati. Yang mungkin tersisa satu paragraf lagi dalam bab ini sebelum kita masuk ke perihal ta'atul jawarih dan ma'asil jawarih. Silahkan Al-Akh Al-Gari Yagra, tafadhal. Bismillah, tafadhal. Wathigatu birrizqi minallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wathiqatu birrizqi minallah wa bu'dud dunya wa adawatun nafsi wa syaitan wa mahabbatullahi wa rasulih wa sahabatih wa ahli baitih wa tabi'ina salihin wa ridha anillah wa tawakkal alaih wa ghairu dzalik minal wajibatil qalbiyatil munjiyati. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi membahas perihal ketaatan hati yang beliau sudah mulai pembahasan ini dalam beberapa pekan lalu. Mulai dengan al-imanu billah, keimanan kepada Allah, keyakinan, keikhlasan, ketulusan, ketawaduan, kerendahan hati. Kemudian nasihat kepada kaum muslimin, as-sakha, kedermawanan, husnudzan, berbaik sangka, wa ta'zim, dan mengagungkan syiar-syiarnya Allah. Kemudian beliau menyebutkan bersyukur ala ni'amillah, atas nikmat Allah, dan beliau menyebutkan sebagian nikmat-nikmat seperti al-Islam, ta'at, wa sair ni'am. Juga wasabr, bersabar alal bala, atas suatu bala, misal amrad, seperti penyakit, wal mihan, dan ujian, wa mautil ahibbah, wafatnya beberapa kerabat atau orang yang kita sayangin, wa faqdil mal, hilangnya harta, wa tasallutin nas, ketika ada orang yang menzalimi kita, yang menguasai kita, wasabr ala ta'ah, kesabaran atas taat, dan wasabr anil ma'asi, kesabaran dari maksiat. Nah, ini semua kita sudah bahas ikhwan dalam beberapa pekan yang lalu.
Kemudian beliau meneruskan perihal tentang ketaatan hati. Yang mana kita ketahui, ketaatan hati itu lebih agung daripada ketaatan jismani, jawareh. Betul. Sebagaimana maksiat hati lebih negatif, lebih besar dampaknya nanti di hari kiamat daripada maksiat-maksiat tubuh. Wah, kata. Karena itu, karena hati adalah inti dari hati. Hatilah yang membuat tubuh kita bergerak. Jadi gerakan tubuhmu, ucapanmu, pandanganmu adalah cermin daripada hatimu. Bila mana seseorang hatinya baik, maka akan baik pula perlakuannya. Tapi kalau seandainya seseorang mempunyai perilaku yang tidak baik, maka itu tanda bahwasanya hatinya pun tidak baik. Maka, ala kulli hal, kita akan melanjutkan di sini beberapa perihal ketaatan hati. Beliau mulai dengan wasigatu birrizqi minallah. Asigah, percaya, yakin, berrizik, bahwasanya rezeki itu minallah, dari Allah Ta'ala. Percaya kepada Allah, bahwasanya Allah telah yang maha memberi rezeki. Kalau seandainya pun engkau tidak bergerak, namun Allah telah mentakdirkan datang rezeki untukmu, maka akan datang rezeki itu untukmu. Nah, perihal tiga ini penting, ikhwan. Mempunyai keyakinan yang kuat, kepercayaan kepada Allah, pasrah kepada Allah, mengandalkan Allah dalam perihal rezeki. Bukan berarti kita tidak bekerja, bukan berarti kita tidak mencari rezeki. Enggak, harus dibedakan antara dua ini. Bekerjalah dan carilah rezeki itu. Namun yang kau harus hati-hati, jangan sampai hatimu menganggap bahwasanya rezeki ini datangnya karena kerjaan, karena sebab musabab. Oh, enggak. Rezeki ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Perihal yang selain itu seperti kerjaan atau yang lainnya hanyalah sebab musabab, yang mana kita diperintahkan untuk melakukan sebab musabab itu. Tapi kalau rezeki adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Tidaklah ada hewan yang merayap di bumi ini melainkan Allah lah yang menanggung rezekinya. Dan Allah Ta'ala mengetahui bagaimana masa depan sesuatu itu atau hewan itu. Wahakata. Semua telah tertulis dan tertera di dalam kitab yang sangatlah jelas, dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Oke, wahakata ikhwani, ketika orang mempunyai keraguan atas perihal rezeki, itu suatu dosa yang besar. Bahkan itu bisa menyebabkan su'ul khatimah, na'udzubillah min dzalik. Dahulu di zaman Al-Imam Junaid bin Muhammad Al-Baghdadi. Nah, ketika beliau duduk dengan seorang penjaga kubur di sana. Kalau di Arab kebanyakan kalau kuburan sudah lewat sekian puluh tahun digali kembali untuk ditumpuk di atasnya. Kan biasanya hancur tuh biasanya. Tubuhnya sudah hancur kalau sekian tahun. Nah, Al-Imam Junaid bin Muhammad Al-Baghdadi ketika beliau duduk dengan orang itu yang penjaga kuburan yang sering kali dia menggali kubur, beliau bertanya, bagaimana keadaan orang-orang ahli kubur di kuburan ini? Maka penjaga kubur itu yang biasa ditugaskan untuk menggali kubur berkata, sungguh wahai imam, kalau seandainya dipersenkan, banyak sekali aku telah menggali kubur, dan 99% itu ketika aku gali kuburnya, aku lihat wajah mereka telah terbalik daripada kiblat, udah nggak ngadep kiblat lagi, bahkan sebaliknya, ngadep ke belakang, membelakangi kiblat. Padahal ketika dikuburkan, dia dihadapkan kiblat. Tapi ketika digali, di sekian tahun kemudian ketahuan bahwasanya itu terbalik lagi, nggak dihadapkan ke kiblat. Al-Imam Junaid bin Muhammad Al-Baghdadi berkata, ini semua karena keraguan dalam perihal rizki. Ini semua karena kurang keyakinan dalam perihal rizki. Jadi ada azab kubur, itu bisa terjadi karena apa? Ketika orang masih meragu bahwasanya rizki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupa ya ikhwani, ketika seorang yakin bahwasanya rizki dari Allah, bukan berarti dia duduk di rumah dan tidak kerja. Itu haram. Wahakata. Kalau seandainya engkau mempunyai tanggungan atas orang-orang yang kau tanggung, maka wajib atasmu untuk memberi nafkah kepada mereka. Wahakata. Tapi haram juga
engkau beriktimad, mengandalkan sebab itu, dan engkau lupa bahwasanya Allah lah yang maha memberi rizki kepadamu. Wah, jadi dua-duanya harus dilaksanakan. Imam Al-Hubaisy mengarang kitab bagus namanya Al-Barakah fi Fadlis Sa'i wal Harakah. Wah, dibutuhkan gerakan, tapi juga dibutuhkan keyakinan bahwasanya hakikat yang datang murni dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa engkau bergerak? Aku bergerak karena ini adalah perintah dari Allah taala. Allah menyuruhku untuk bergerak. Kalau Allah nggak nyuruh, ngapain aku bergerak? Allah menyuruhku untuk bergerak. Ketika aku bergerak, Allah akan memberi. Allah akan memberi, bukan gerakan yang memberi, tapi Allah yang memberi. Itu adalah perihal rizki. Kemudian di sini diteruskan oleh beliau, wabughdud dunia, dan membenci dunia. Wa adawatun nafsi wa syaitan, memusuhi hawa nafsu dan syaitan. Poin ini poin yang penting, ikhwan. Sebagaimana hubbud dunia, cinta ke dunia adalah ra'su kulli khati'ah, kepala dari segala keburukan. Nah, asas dari segala keburukan. Berarti kata kaum solehinnya, berarti mafhum mukhalafahnya, bahwasanya ketika orang membenci dunia, bahwasanya ra'su kulli khair, ra'su kulli fadilah, pokok dari segala kebaikan. Memusuhi hawa nafsu dan syaitan. Ada 4 musuh bebuyutan bagi manusia. Yang pertama, hubbud dunia. Bukannya dunianya, tapi hubbud dunia, cinta dunia. Yang kedua, syaitan. Yang ketiga, nafsu. Yang keempat, hawa. Nah, itu semua dirangkum oleh Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam satu bait dalam doa beliau, wahfadil qalba an yulimma bihi syaitan wan nafsu wal hawa wad daniyah. Wahakala. Cinta dunia adalah penyakit yang sangatlah bahaya bagi manusia. Karena cinta dunia akhirnya apa? Dia menghasut orang lain. Dia sombong. Ya, nggak tenang hidupnya, sumpah terus karena serakah ke dunia. Dia memutuskan tali silaturahmi. Dia membenci orang. Kalau ditelusurin semua sebab-sebabnya pasti ada di situ unsur daripada cinta kepada dunia. Dunia masih ada di hatinya. Karena itu ikhwan, sering-seringlah kita membaca doa yang diwasiatkan oleh guru-guru kita untuk kita baca setiap habis salat. Allahumma akhrij min qalbi kulla qadrin lid dunya wa kulla mahallin lil khalq. Yamilu bi ila ma'siyatika wa yashghulni an ta'atika. Aw yahul baini wa baina tahaqquqi bi ma'lumat khassa wa muhabbatika khalisah. Ya Allah, keluarkan dari hatiku setiap perihal yang berkaitan dengan dunia ataupun dengan makhlukmu walaupun sedikit, yang mana membuat aku condong kepada kemaksiatanmu ataupun menghalangiku daripada aku mendapatkan hakikat daripada ma'rifatmu dan kemurnian cintamu. Minta keluarin tuh setiap yang menghalangkan kita daripada kedekatan kepada Allah dan ma'rifat kepada Allah dan mendapatkan cinta Allah. Karena tak mungkin, Imam Hasan Basri katanya, tidak mungkin satu hati mempunyai 2 perihal, cinta kepada Allah dan cinta kepada dunia. Bila mana ada cinta kepada Allah, maka akan lari cinta kepada dunia dari hati. Dan bila mana ada cinta kepada dunia, maka tidak akan datang cinta kepada Allah di hati itu. Maka pilihlah salah satu daripada 2 itu, ya kawan. Semoga Allah Ta'ala hilangkan daripada hati kita cinta dunia. Dunia, jadikanlah dunia itu di tanganmu. Jangan jadikan dunia di hatimu. Artinya apa? Adanya dunia atau tidak ada sama bagimu. Jangan stres kalau seandainya engkau kehilangan sedikit daripada perihal duniamu. Tenang aja, bakal datang kok. Semua dari Allah Ta'ala. Adanya atau tidak adanya sama bagimu. Karena itu dunia di tanganmu, bukan di hatimu. Gitu. La ilaha illallah, Allahumma ja'alid dunia fi aidina, la fi qulubina. Amin. Perihal hawa nafsu dan syaitan, itulah tabaan musuh bebuyutannya manusia. Syaitan, hadza adu. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa, maka jadikanlah syaitan itu musuhmu, bukan temanmu. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Syaitan akan mengajak kelompok-kelompoknya untuk bersama nanti di neraka. Maka jangan kau jadikan teman syaitan itu, jadikanlah ia musuh. Lawan setiap ajakan syaitan. Yang lebih parah lagi adalah hawa nafsu. Nafsul insan
a'da aduwika nafsuka allati baina jambayka. Musuh paling bebuyutanmu bukanlah syaitan, tapi jiwamu sendiri. Dirimu sendiri adalah musuh bebuyutanmu yang ada di tengah-tengahmu itu. Nah, engkau harus lawan nafsumu itu. Ketika dia condong ke suatu perihal yang tidak layak, maka engkau harus tahan. Dan itu berat, ya kawan. Dan benar, ketika kita bermujahadah untuk melawan hawa nafsu, itu sangatlah berat. Juga hawa. Juga ba'da salihin. Gutrah min hawa tukhammij bahar minal ilm. Kalau seandainya ada orang yang punya ilmu yang sangatlah luas bagaikan lautan samudra, tapi masih ada hawa dalam pemikirannya, dalam jiwanya, maka satu tetes hawa itu bisa menghancurkan dan merusak samudra daripada ilmu yang luas ketika ada hawa. Lalu bagaimana kalau seandainya selautnya hawa semua? Ilmunya cuma setetes, nggak ada artinya sama sekali. Itu yang banyak terjadi sekarang. Na'udzubillah min dzalik. Ilmu nggak akan manfaat bila mana ada hawa. Gitu. Maka senantiasa biasakan untuk melawan hawamu, nafsumu. Nafsu dan hawa condong untuk memandang orang dengan minims. Nah, menyalahkan orang, memandang diri sendiri lebih dari yang lain. Nah, itulah yang kau harus lawan di antaranya. Ketika ada suatu kebenaran yang telah nampak di hadapanmu, kadang-kadang hawa nafsu gengsi untuk mengambilnya. Itu harus engkau lawan. Wahakala. Terima dengan keleluasaan. Jangan dengan keterpaksaan. Senang dengan kebenaran. Walaupun kebenaran itu tampak daripada orang yang gak senang sama kita. Wahakala. Selagi itu benar, maka ambil. La ilaha illallah. Begitu ya, semoga Allah Ta'ala jadikan hawa nafsu kita mutmainnah. Tu'minu biligaik wa takdam bi'ataik wa tarda biqataik. Nah, kemudian di sini beliau melanjutkan lagi wa mahabbatullah wa rasulih, cinta kepada Allah dan Rasulnya, wa sahabati, cinta kepada sahabat, wa ahli baiti, cinta kepada ahlul bait, wa tabi'in, cinta kepada para tabi'in, wa salihin, cinta kepada para salihin. Perihal yang penting, perihal cinta, dan cinta adalah asas dari segalanya. Wahakala. Wa ridha anillah, ridha kepada Allah. Wa tawakkul alaih, bertawakal kepada Allah, memasrahkan perihal kita kepada Allah. Wa ghairu dzalika minal wajibat al-qalbiyah, dan selain itu daripada perihal yang wajib yang berkaitan dengan hati, al-munjiyah, yang bisa menyelamatkan kita nanti. Penyelamat, munji, penyelamat daripada siksaan di hari kiamat. Ala kulli hal, di sini beliau menutup dengan 3 sifat, mahabbah, dan ridha dan tawakul. Yang mana semua itu adalah magamin magamatil yakin, perihal mahabbah, cinta kepada Allah. Allahumma qadhif fi qalbi mahabbatak wa qadhif fi qalbi raja'ak. Ya Allah, Allahumma ja'alni minal muhibbin al mahbubin. Jadikanlah kami daripada hamba-hamba yang mencintaimu dan dicintaimu. Mencintai Rasulmu dan dicintai Rasulmu. Wahakala. Untuk mendapatkan cinta kepada Allah, kuncinya cinta kepada Nabi SAW. Bermutaba'ah kepada baginda SAW. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka ikutilah aku, kata Rasulullah. Insya Allah akan mencintai kalian. Bagaimana kita bisa mencintai Rasulullah? Lihat sejarahnya. Baca tentang baginda. Cintai sahabatnya. Cintai keluarganya. Wa hibbuni lihubbillah wa hibbu ahla baiti lihubbi. Wahakata. Cintai setiap perihal yang berkaitan dengan baginda Nabi Muhammad SAW demi mendapatkan cintanya. Begitu ya kawan. Cintai kaum solihin. Cintai para ulama, para pewaris baginda SAW. Wahakata. Ridha anillah. Ridha dan senang terhadap Allah Ta'ala dalam segala takdirnya, ketentuannya. Dan engkau serahkan kepada Allah. Bertawakal kepada Allah. Allah berfirman dalam hadits qudsi, ya abdi, wahai hambaku, anta turid wa ana urid. Kau punya keinginan dan aku pun punya keinginan. Teman, namun yang akan terjadi adalah keinginanku, kata Allah Ta'ala. Fa in sallamtani fima urid. Bila mana engkau memasrahkan keinginanmu kepada keinginanku, maka aku akan mudahkan engkau untuk mendapatkan keinginanmu. Namun bila mana engkau masih bersikeras
untuk keinginanmu dan tak mau engkau berjalan kepada keinginanku, maka senantiasa aku akan mencapaikanmu dalam keinginanmu dan yang terjadi hanyalah keinginanku, kata Allah Ta'ala. Nah, makanya kita pasrahkan kepada Allah Ta'ala. Tawakkal ala Allah. Wa may yatawakkal ala Allah fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'ala Allah likulli syai'in qadra. Nah, dengan ini ya ikhwani, selesailah kita dalam pembahasan sifat al-qalbiyah al-munjiyah daripada ketaatan hati. Insyaallah kita akan bahas nanti perihal al-jawarih. Nanti dalam perihal ta'atul jawarih nantinya ma'asil jawarih, kemudian ta'atul jawarih. Wallahu a'lam bishawab. Baik, bismillah, tafadhal kita baca dari kitab Bidayatul Hidayah. Nah, silahkan. Tafadhal al-qari yaqra. Thumma shalli al-fardha ma'al imam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimakumullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharaini amin ya rabbal alamin. Summa sallil farda ma'al imam summa sallil ba'dal fardi rak'ataini fahuma min ar-rawatibi thabitati wa la tashtagil ila al-'asri illa bi ta'allumi ilmin aw i'anati muslimin aw qira'ati qur'anin أو سعي في معاش نستعين به ذلك دينك ثم صلي أربعا قبل العصر فهي سنة مؤكدة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رحمهم الله عبدا صلى أربعا قبل العصر فاجتهد أي ينالك دعاؤه صلى الله عليه وسلم ولا تشتغل بعد العصر إلا بمثل ما سبق qabbalahu. Bismillah. Wala yanbaghi. Bismillah. Musannif rahimahullah taala. Masih dalam perihal bagaimana kita mengatur waktu kita dan kemarin dalam beberapa kali musannif membahas bagaimana kita mentertibkan waktu kita dari pagi sampai zuhur. Ya, dan dianjurkan kita untuk gailulah, untuk tidur siang demi bisa semangat nanti pas qiyamul lail. Wah, kata. Sudah tidur siang sunnah. Sunnah bagi mereka yang ada qiyamul lailnya. Sebagaimana sahur juga sunnah bagi mereka yang mau puasa. Kalau nggak mau puasa ya nggak sunnah sahur. Kalau nggak qiyamul lail ya berarti nggak sunnah juga gailulahnya. Oke, beliau berkata ketika dikumandangkan azan zuhur jangan lupa untuk salat qabliyah zuhur 4 rakaat. Nah, kita bahas dalam beberapa pekan lalu. Kemudian beliau berkata, "Tsumma shalil fardhu ma'al imam." Jangan lupa untuk salat zuhur, fardu zuhur ma'al imam, bersama imam, berjamaah. Jangan salat sendirian. Wah, kita semua mengetahui keutamaan fadilat salat berjamaah. Tsumma shalli ba'da al-fardhi rak'atain. Setelah salat zuhur berjamaah, salatlah sunnah rak'atain 2 rakaat. Fahuma minar rawatib ats-tsabitah. Karena itu daripada rawatib yang tetap. Teman disunahkan setelah zuhur ikhwan 4 rakaat. 2 di antaranya muakkadah dan 2 ghair muakkadah. Itu sunnahnya ba'diyatul zuhur 4 rakaat. 2. Nah, sambil menunggu asar beliau berkata, "Wala tashtagil ilal asr." Jangan kau menyibukkan dirimu sampai waktu asar illa melainkan bi ta'allumi ilmi. Dengan apa? Dengan belajar ilmu. Au i'anati muslim, atau membantu seorang muslim. Au qiraati Quran, atau membaca Quran. Au sa'yin fi ma'ashin tasta'inu bihi ala dinik. Atau berusaha dalam perihal kehidupanmu, yang mana engkau tasta'inu bihi, jadikan itu sebagai modalmu, pertolonganmu, ala dinik, atas agamamu. Artinya carilah nafkah demi engkau selamat dalam perihal agamamu. Begitu artinya. Nah, kata bekerja masih deh untuk modal akhirat nanti. Gitu. Bukan untuk membangun dunia, enggak. Untuk menyelamatkan agama kita. La ilaha illallah. Naam. Nah, itulah yang semestinya kita lakukan antara zuhur dan asar. Belajar ilmu atau membantu orang atau baca Quran atau bekerja untuk membangun akhirat kita. Wahakala. Mencari nafkah. Seorang ayah kan wajib untuk mencari nafkah atas untuk keluarganya. Wahakala. Dan itu dianggap fisabilillah. Wahakala. Ketika seorang laki-laki
keluar dari rumahnya demi untuk mencari nafkah untuk keluarganya, maka itu tiap langkah-langkahnya adalah langkah-langkah orang yang berjihad fi sabilillah. Bila mana dia wafat ketika itu, maka wafat dalam keadaan syahid. Gitu. Ketika azan asar, beliau berkata, "Tsumma shalli arba'an qabla al-'asr." Nah, setelah azan asar, sebelum sholat asar, sunnah kita sholat arba'an, 4 rakaat sebelum asar. Ini 4 rakaat semuanya ghair muakkadah, tapi sunnah. Fahiyya sunnatun muakkadah. Nah, itu adalah sunnah yang muakkadah, artinya sunnah yang ditekankan. Nah, dari segi mugarrar fikihnya, mu'tamad Syafi'iyah kita mengatakan ini adalah sunnah ghair muakkadah, 4 asar itu. Tapi memang sunnah dilakukan. Dan untuk melaksanakan sunnah qabliyah asar, sunnahnya dua-dua ya. 2 rakaat salam, kemudian 2 rakaat. Dan disunahkan antara dua-dua itu setelah salam yang dari 2 rakaat pertama kita mengatakan salamun alal malaikatil muqarrabin wa man tabi'ahum minal muslimin wal mu'minin, begitu. Itu sunnahnya. ذكر ذلك في عدة من الأحاديث كما ذكره الإمام ابن حجر Asqalani fi Bulughul Maram. Nah, gara-gara Nabi SAW, baginda SAW telah bersabda, rahimallahu abdan shalla arba'an qabla al-'asri. Allah Ta'ala merahmati seorang hamba yang salat 4 rakaat sebelum salat asar. Nah gitu. Doain rahmat pada Nabi SAW. Beliau berkata, fajtahid an yanalaka du'auhu sallallahu alaihi wasallam. Maka berusahalah engkau untuk mendapatkan bagianmu daripada doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Didoai rahmat sama Nabi SAW bila mana engkau salat 4 rakaat sebelum salat asar. Qabliyah asar. Adapun ba'diyah asar ya enggak ada. Habis salat asar enggak ada yang namanya qabliyah. Enggak ada namanya ba'diyah. Kalau asar yang ada cuma qabliyah saja. Ba'diyahnya enggak ada kalau asar. Wah, kata, jangan lupa setelah sholat asar disunahkan kita baca apa? Baca surat Al-Waqi'ah untuk perihal rezeki yang zahir dan batin. Membaca beberapa azkar, baca Hizbul Bahar contohnya atau yang lainnya. Kalau di sana biasa digunakan untuk kajian ilmu tazkiyah dan tarbiyah dan tasawuf yang diistilahkan dengan rauhah. Bacaan dalam perihal ilmu hadis ataupun tafsir ataupun tasawuf setelah waktu asar. Menjelang sampai jam 5 atau setengah 6. Sebelum kita bersiap untuk baca azkar sebelum salat maghrib. Nah, mungkin itulah yang kita baca pada kali ini. Insyaallah beliau akan melanjutkan lagi pembahasan dan nasihat beliau dalam kitab Bidayatul Hidayah ini. Wala tashtagil ba'da al-'asr illa bimithli ma sabaqa qablahu. Antara asar dan maghrib jangan engkau sibukkan dirimu melainkan dengan seperti apa yang sebelumnya, ya, belajar ilmu ataupun membantu orang muslim, ya. Nah, atau dalam perihal dunia yang akan membantu untuk akhiratmu. La ilaha illallah. Nah, ala kulli hal. Semoga Allah Ta'ala yubarik wa lakum fi hadhihi al-ayyam al-fadilah az-zahiyyah wa yu'idna ila amthalih wa yu'id alaina awaid a'yad as-salihin wa yu'id alaina hadha al-'eid fi khairin wa imdad wa altaf wa is'ad. ويقربنا عن مشايخنا ويحنن روح الحبيب صلى الله عليه وسلم إلينا ويربطنا بربط لا ينحل ويرزقنا كمال متابعته ودوام مشاهدته في عافية على هذه النعمة كلها صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة.